Shalom, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara di pagi ini dalam suasana sukacita. Salam bagimu dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara, mari siapkan hati untuk menerima layanan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, mengawali perjalanan kehidupan kami saat ini, kami rindu untuk mengisi hati, jiwa, dan raga kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, isilah hati kami, kuasai pikiran kami, dan tuntun kami menikmati firman-Mu ini. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 33. Firman Tuhan, Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang, binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaranlah pula suara kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius, yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati
dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Lalu datanglah kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kamu semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin." Bergaul akrab dengan Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Bergaul akrab dengan seseorang akan membuat kita mudah memahami apa yang orang itu rasakan, mudah mengerti apa yang orang itu katakan, karena keakraban yang kita bangun membuat komunikasi kita berjalan dengan baik. Demikian dengan Petrus dan Kornelius. Dalam bacaan kita, mereka memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu terlihat dari kehidupan Kornelius yang takut akan Allah dengan memberi sedekah serta senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika malaikat Allah berbicara kepadanya, ia merasa takut dan berkata, "Ada apa, Tuhan?" Namun dalam ketakutan itu ia mempersilahkan malaikat Allah berbicara kepadanya. Kedatangan Petrus disambut oleh Kornelius beserta sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Petrus. Kehidupan Petrus juga memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagaimana bacaan kita memperlihatkan bagaimana Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk menyambut ketiga orang suruhan Kornelius, serta mengikutnya menuju Kaisaria. Karena hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka Petrus dapat mengerti maksud penglihatan yang ia alami di Yope, yakni tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, sebab semua orang sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berupaya membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan lebih dari apapun. Karena itu saudara-saudara, ambillah waktu untuk terus berdoa kepada Tuhan
sambil melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur atas kehidupan baru yang Tuhan karuniakan. Kami boleh bangun dari tidur kami. Sungguh kami mengaminkan bahwa ini adalah nafas Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan, kami senantiasa merindukan untuk semakin bergaul akrab dengan Engkau. Engkau Tuhan kami yang kudus, tetapi Engkau mau jadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, memberi semangat baru bagi kami. Mengawali segala perjalanan hidup kami hari ini, kami kembali berserah kepada-Mu. Tangan Tuhan yang penuh kehangatan akan terus menuntun kami. Biarlah segala pikiran kami selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Perkenankan kami memperoleh hati yang senantiasa gembira, sehingga pekerjaan pelayanan kami dan tugas-tugas kami dapat kami kerjakan dengan baik. Perkenankan kami ketika kami menjumpai siapapun, mereka merasa berbahagia karena kami memancarkan wajah kemuliaan Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami dengan apa yang ada pada diri kami. Bapa di sorga, ini kami yang menyerahkan seantero kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita sekalian ke dalam aktivitas kehidupan kita hari ini. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih telah menikmati firman Tuhan. Selamat memulai aktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan dengan setia menjaga 3M. Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat.